Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini, sebelum kita membahas lebih jauh tentang ekonomi syariah, kita perlu mengetahui bahwa ekonomi ada ekonomi konvensional dan ada ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini memadukan nilai spiritual dan material untuk mencapai keadilan sosial dan kemaslahatan bersama. Yang menjadi tujuan dari ekonomi syariah itu sendiri adalah keadilan sosial dan kemaslahatan bagi masyarakat pada umumnya. Sistem ini menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah dan mengatur transaksi agar sesuai syariat, menghindari praktik yang merugikan dan memastikan manfaat bagi masyarakat. Pada prakteknya, sistem ekonomi syariah ini melihat dan mengatur bagaimana agar transaksi ini tercapai kenyamanan bersama, tercapai kesejahteraan bersama, dan menghindari praktik yang merugikan, dan juga memastikan agar transaksi ini betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat. Pertama yang harus kita pahami adalah konsep dasar. Konsep dasar di sini ada tauhid dan ibadah. Tauhid menegaskan bahwa sumber daya adalah milik Allah. Manusia hanya bertindak sebagai pengelola yang harus bertanggung jawab. Pada prakteknya, seluruh sumber daya yang ada di alam ini semuanya adalah milik Allah. Dan manusia ini hanya berfungsi sebagai khalifah atau wakil yang bertindak sebagai pengelola dan harus bertanggung jawab. Kegiatan ekonomi dipandang sebagai ibadah ketika sesuai syariat, menekankan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Pada prakteknya, kita dalam melaksanakan transaksi agar dinilai ibadah. Ini ketika transaksi yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan syariah, dalam artian tidak mengandung riba, gharar, dan maisir. Transaksi ini juga menekankan pada kejujuran, amanah, dan tanggung jawab antara kedua belah pihak, baik antara penjual dan pembeli. Harus sama-sama melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua adalah keadilan ekonomi. Prinsip keadilan melarang riba, gharar, dan maisir serta mendorong mekanisme bagi hasil dan kehalalan usaha. Artinya, bagaimana kita dalam melaksanakan transaksi, kita harus adil, yakni menghindari riba, gharar, dan maisir. Menghindari segala bentuk penipuan, penimbunan, sehingga ini akan menyelamatkan, akan berdampak pada transaksi yang nantinya bisa dinilai ibadah. Implementasi terlihat pada bank syariah, asuransi syariah, zakat, dan industri halal sebagai upaya mencapai kesejahteraan sosial. Maslahah dan ukhuwah. Tujuan dari ekonomi syariah ini adalah mencapai kesejahteraan bersama atau maslahah, yakni kebijakan ekonomi dinilai dari manfaat sosialnya. Dalam melakukan transaksi itu bagaimana kita memberikan manfaat kepada masyarakat dan mencapai kesejahteraan bersama. Yang kedua adalah ukhuwah, yang artinya adalah persaudaraan. Dalam hal ini berarti mendorong kerjasama dan solidaritas yang tinggi, mengurangi kesenjangan melalui mekanisme distribusi yang adil. Selanjutnya adalah prinsip dan implementasi. Yang pertama, larangan riba atau gharar atau maisir. Prinsip dalam ekonomi syariah ini adalah pertama, melarang riba. Artinya ada keuntungan pada salah satu pihak dalam hal transaksi. Misalkan keuntungan yang berlebih. Terus yang kedua adalah gharar dan maisir, yakni segala bentuk penipuan. Tujuannya adalah untuk melindungi pihak rentan dan menjaga stabilitas transaksi. Kebijakan dan produk keuangan disusun untuk menghilangkan unsur eksploitasi dan ketidakpastian dalam perdagangan. Bagi hasil dan kehalalan. Model bagi hasil
menyeimbangkan resiko dan keuntungan antara pihak terkait menggantikan mekanisme bunga. Kehalalan usaha, memastikan objek dan proses bisnis sesuai dengan syariat, mendukung keberlanjutan etis dan ekonomi. Lembaga praktek ekonomi syariah, yakni ada bank dan ada lembaga zakat. Penerapan terdiri dari bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, koperasi, dan mekanisme zakat atau wakaf. Instrumen ini memfasilitasi inklusi keuangan dan redistribusi sumber daya untuk kemaslahatan masyarakat. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa ekonomi syariah mengintegrasikan nilai spiritual dan ekonomi untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan. Dengan prinsip yang jelas dan lembaga praktik, sistem ini menawarkan alternatif etis dan berkelanjutan bagi perekonomian modern. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.